Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi media pembelajaran berbasis mobile learning. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Yuk kita kenalan dulu. Yang pertama, Wihania Raras Arinindya, NIM 24. Yang kedua, Adelvia Inka Gusti, NIM 27. Yang ketiga, Tias Akta Santiningrum, NIM 35. Yang keempat, Nirmala Hayuningrat, NIM 40. Yang kelima, Humairatul Wardah, NIM 42. Dan yang terakhir, Sandi Nirwana, NIM 43. Materi pertama akan menjelaskan mengenai pengertian M-Learning. Mobile Learning atau M-Learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan perangkat mobile. Dalam hal ini, perangkat tersebut dapat berupa PDA, telepon seluler, laptop, tablet PC, dan sebagainya. Menurut Hardono dan Darmayanti tahun 2002, Simamora tahun 2002, Brown tahun 2001, Haryono dan Atlas tahun 2000 menyeratkan bahwa e-learning itu merupakan konsep belajar jarak jauh dengan menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi. Berdasarkan definisi tersebut, mobile learning adalah model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Istilah M-Learning atau Mobile Learning merujuk pada penggunaan perangkat genggam seperti PDA, ponsel, laptop, dan perangkat teknologi informasi yang akan banyak digunakan dalam belajar mengajar. Materi yang kedua adalah pembelajaran mobile learning. Mobile learning adalah model pembelajaran yang dilakukan antar tempat atau lingkungan dengan menggunakan teknologi yang mudah dibawa pada saat pembelajaran berada pada kondisi mobile atau ponsel. Dengan berbagai potensi dan kelebihan yang dimilikinya, mobile learning diharapkan akan dapat menjadi sumber belajar alternatif yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses dan hasil belajar peserta didik di Indonesia di masa yang akan datang. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan terus berkembang dalam berbagai strategi dan pola, yang pada dasarnya dikelompokkan dalam sistem e-learning sebagai bentuk pembelajaran yang memanfaatkan perangkat elektronik dan media digital, maupun mobile learning atau M-learning sebagai bentuk pembelajaran yang khusus memanfaatkan perangkat dan teknologi komunikasi bergerak. Tingkat penetrasi perangkat bergerak yang semakin tinggi, tingkat penggunaan yang relatif mudah, dan harga perangkat yang semakin terjangkau dibanding dengan perangkat komputer personal merupakan faktor pendorong yang semakin memperluas kesempatan penggunaan dan penerapan mobile learning sebagai sebuah kecenderungan baru dalam belajar yang membentuk paradigma pembelajaran yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Materi yang ketiga adalah fungsi dan manfaat mobile learning. Di sini terdapat 3 fungsi mobile learning dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama yaitu sebagai suplemen atau tambahan yang sifatnya pilihan atau opsional. Lalu yang kedua,
sebagai pelengkap atau komplement, dan yang ketiga yaitu sebagai pengganti atau substitusi. Nah, untuk fungsi yang pertama yaitu sebagai suplemen atau tambahan. Di sini, mobile learning berfungsi sebagai suplemen atau tambahan, yaitu peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi mobile learning atau tidak. Nah, dalam hal ini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi mobile learning. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Lalu fungsi yang kedua yaitu komplement atau pelengkap. Mobile learning berfungsi sebagai komplement atau pelengkap, yaitu materi yang diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. Di sini berarti materi mobile learning diprogramkan untuk menjadi materi penguatan atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai substitusi atau pengganti, di mana di sini bertujuan supaya peserta didik dapat secara fleksibel mengelola kegiatan sesuai dengan waktu dan aktivitas sehari-hari peserta didik. Selanjutnya yaitu manfaat mobile learning. Mobile learning juga mempermudah interaksi antara peserta didik dengan materi pelajaran. Dengan demikian juga interaksi antara peserta didik dengan pendidik maupun antara sesama peserta didik dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut pelajaran. Nah, berikut ada beberapa manfaat mengenai mobile learning dari dua sudut, yaitu dari sudut peserta didik dan dari sudut pendidik. Yang pertama yaitu dari sudut peserta didik. Dengan kegiatan mobile learning, dimungkinkan berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi. Artinya, peserta didik dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Setiap peserta didik juga dapat berkomunikasi dengan pendidik setiap saat. Dengan kondisi yang demikian, peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Nah, berikut kegiatan mobile learning akan memberikan manfaat kepada peserta didik. Yang pertama, belajar di sekolah-sekolah kecil untuk mengikuti mata pelajaran tertentu yang tidak diberikan di sekolahnya. Lalu yang kedua yaitu mengikuti program pendidik di rumah atau homeschoolers. Yang ketiga yaitu peserta didik yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah yang putus sekolah tetapi berminat melanjutkan pendidikannya. Dan yang keempat, tidak tertampung di sekolah konvensional untuk mendapatkan pendidikan. Lalu, dari sudut pendidik, dengan adanya kegiatan mobile learning ini juga memberikan manfaat yang diperoleh pendidik, antara lain yaitu yang pertama, lebih memudahkan melakukan pemuktahiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi. Yang kedua, mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna peningkatan wawasannya karena waktu luang yang dimiliki relatif banyak. Yang ketiga, mengontrol kegiatan belajar peserta didik. Bahkan, pendidik juga dapat mengetahui kapan peserta didiknya belajar. Yang keempat, mengecek apakah peserta didik telah mengerjakan soal-soal latihan setelah mempelajari topik tertentu. Dan yang terakhir yaitu memeriksa jawaban peserta didik dan memberitahukannya kepada peserta didik akan hasil yang telah didapatnya. Materi yang keempat adalah kekurangan dan kelebihan pembelajaran mobile learning. Dan yang pertama adalah keunggulan mobile learning. Meskipun saat ini m-learning masih berada pada tahap awal pengembangan serta relatif belum begitu mapan, namun m-learning diperkirakan akan menjadi cukup pesat dalam waktu dekat. Hal ini didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, sarana makin banyak, murah, dan canggih. Yang kedua, perkembangan teknologi wireless atau seluler.
model tuntutan kebutuhan. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa pembelajaran cukup nyaman menatap tampilan layar perangkat yang relatif kecil dalam waktu di bawah 5 menit. Beberapa kelebihan e-learning dibandingkan dengan pembelajaran lain adalah: yang pertama, dapat digunakan dimanapun pada waktu kapanpun. Yang kedua, kebanyakan device bergerak memiliki harga yang lebih murah dibanding harga PC desktop. Yang ketiga, ukuran perangkat yang kecil dan ringan daripada PC desktop. Dan yang terakhir adalah diperkirakan dapat mengikutsertakan lebih banyak pembelajaran karena e-learning memanfaatkan teknologi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah kekurangan mobile learning. Meski memiliki kelebihan, mobile learning tidak akan sepenuhnya menggantikan e-learning tradisional. Hal ini dikarenakan mobile learning memiliki keterbatasan terutama dari sisi perangkat atau media belajarnya. Keterbatasan perangkat bergerak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan prosesor. Yang kedua, kapasitas memori. Yang ketiga, layar tampilan. Yang keempat, catu daya. Dan yang terakhir, perangkat I/O. Kekurangan e-learning sendiri sebenarnya lambat laun akan dapat teratasi, khususnya dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Kecepatan prosesor pada perangkat semakin lama semakin baik, sedangkan kapasitas memori, terutama memori eksternal, saat ini semakin besar dan murah. Layar tampilan yang relatif kecil akan dapat teratasi dengan adanya kemampuan device untuk menampilkan tampilan keluaran ke TV maupun ke proyektor. Materi yang kelima adalah model desain pembelajaran mobile learning. Ada beberapa model pembelajaran yang menggunakan perangkat mobile yang tentunya sering kita jumpai sehari-hari, seperti pembelajaran mobile dengan model pesan singkat, tatap muka, dan website. Yang pertama, mobile learning dengan model pesan singkat. Salah satu perkembangan teknologi dalam pembelajaran saat ini yaitu penggunaan media aplikasi pesan singkat. Aplikasi pesan singkat ini dapat digunakan sebagai media untuk mengirimkan materi berbentuk pesan singkat berupa teks maupun tampilan slide. Beberapa aplikasi perpesanan yang sering kita gunakan sebagai media pembelajaran antara lain yaitu WhatsApp, Telegram, Messenger, dan lain-lain. Yang kedua, mobile learning dengan model tatap muka. Perkembangan teknologi juga memungkinkan kita untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka tidak terbatas jarak. Hal ini memungkinkan proses pembelajaran yang sebelumnya kita harus berkumpul pada suatu ruang kelas dan waktu tertentu menjadi pembelajaran yang tidak terbatas ruang dan waktu. Beberapa aplikasi yang mendukung pembelajaran tatap muka secara daring antara lain Google Zoom, Google Meet, Big Blue Button, dan Classroom. Yang ketiga adalah mobile learning dengan desain website. Web atau website adalah halaman yang saling berhubungan yang umumnya terletak di pelayanan yang sama, berisi kumpulan informasi yang diberikan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Website dapat digunakan dalam proses pembelajaran daring seperti yang sudah kita ketahui pada banyak perguruan tinggi. Contohnya, Universitas Jember yang menjadi salah satu perguruan tinggi yang menggunakan website untuk menunjang sarana pembelajaran daring. Materi keenam adalah penerapan mobile learning pada pembelajaran bahasa Indonesia. Mobile learning bisa diterapkan sebagai media sumber materi pembelajaran bahasa Indonesia.
Dalam media pembelajaran seperti contoh pada bab iklan sarana komunikasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 Sekolah Menengah Pertama yang memuat beberapa subbab yakni pengertian dan fungsi iklan, slogan dan poster, unsur-unsur iklan, slogan dan poster, menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan, menyimpulkan maksud suatu iklan. Dalam ini mobile learning yang dapat dimanfaatkan yaitu gawai. Guru atau siswa bisa memanfaatkan gawai sebagai media mencari sumber materi di internet yang terdapat pada buku pembelajaran. Tidak hanya itu saja, sesuai dengan pengertian mobile learning, pengguna dapat mengakses konten pembelajaran di mana dan kapan saja, tanpa harus mengunjungi suatu tempat dan waktu tertentu. Suatu misal ada tuntutan untuk mendeskripsikan suatu monumen sejarah yang mungkin monumen tersebut letaknya cukup jauh dari jangkauan. Kita dapat menggunakan gawai untuk mengakses monumen sejarah tersebut tanpa harus mengunjunginya. Untuk peserta didik sekolah menengah atas, pembelajaran mobile learning banyak sekali manfaat dan penerapannya. Semisal, guru memberikan tugas untuk membuat cerita yang dapat dibaca oleh banyak orang. Peserta didik dapat menggunakan gawai untuk membuat tulisan, lalu mengunggah tulisan tersebut pada blog pribadi mereka. Selain peserta didik dapat menyelesaikan tugas, peserta didik juga dapat mengoperasikan web dengan baik dan bermanfaat. Itulah tadi teman-teman pemaparan materi dari kelompok kami. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.